Bahan pelapis atau lining. Ciri bahan pelapis furing adalah lembut, licin, tipis, ringan, dan higrokopis atau adem saat dikenakan. Contohnya satin, katun, rayon, nilon, silky atau seperti sutra, dan triko. Bahan pelapis atau lining adalah salah satu material penting dalam produk-produk industri garment seperti baju, kemeja, celana, dan masih banyak lagi. Kain pelapis yang biasa digunakan untuk furing ini pun terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu lining, interlining, underlining, dan interfacing. Keempat macam kain furing ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Material yang digunakan pun sangat bervariasi. Yuk simak pembahasan lengkapnya di sini. Kain pelapis. Kain lining merupakan kain pelapis tambahan yang biasa digunakan di dalam bahan kain utama pada sebuah pakaian. Kain inilah yang dijahit dengan bahan kain utama sehingga tidak mudah lepas. Kain ini pula yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan kulit pemakainya. Kain lining akan mudah kita temukan pada produk topi, jaket, tas, tirai, koper, dan lain sebagainya. Salah satu fungsi utama dari lining baju adalah menutupi jahitan atau tampilan bawaan permukaan kain utama agar terlihat rapi. Selain itu, kain lining juga akan memberikan rasa dingin dan sentuhan yang licin sehingga nyaman saat dikenakan. Kehadiran lining atau kain pelapis ini sangat penting untuk jenis bahan pakaian yang sangat panas atau tidak begitu mengutamakan kenyamanan pengguna. 2. Interlining atau lapisan tengah. Berbeda dengan kain lining, interlining atau kain penengah adalah jenis bahan kain yang diselipkan di antara lapisan luar dan lapisan dalam. Tujuan penggunaan kain interlining adalah untuk memberikan efek hangat yang lebih. Kain yang dijadikan interlining biasanya memiliki karakteristik tebal, lembut, dan fleksibel. 3. Kain interlining atau kain keras. Ada jenis interlining yang diproses dengan teknik rajut, ada pula interlining ditenun, tidak ditenun, dan bahan pelapis dari kombinasi dua serat yang berbeda. Bahan kain untuk interlining ini pun beragam. Ada yang terbuat dari wool, sutra, dan serat buatan dengan kualitas yang mumpuni. Pilihan kain pelapis antara ini tergantung tujuan pemakaiannya. Sifat dan karakteristik kain interlining ini tergantung jenis material. 4. Kain underlining atau lapisan bawah. Underlining merupakan kain yang ditambahkan atau ditempelkan pada produk fashion agar kain tersebut terlihat lebih padat, lebih berat, atau lebih tebal. Kain ini dipotong mengikuti pola kain utama yang digabungkan sebelum melakukan proses selanjutnya. Kain underlining sering dipotong dari kain cotton polyester yang halus, cotton broadcloth dengan berat medium, atau sutra organza atau organza. 5. Kain interfacing atau lapisan pendukung. Interfacing adalah lapisan pakaian yang ditambahkan untuk membuat pakaian menjadi keras dan kaku. Selain itu, penggunaan kain interfacing juga bertujuan membentuk bagian tertentu pada pakaian agar lebih awet dan tahan lama. Jenis lapisan satu ini biasanya dipasang di kerah kemeja, manset, atau area kancing. Seperti halnya interlining, kain interfacing yang sering digunakan ada juga yang berjenis woven, non-woven, dan rajutan. Ada banyak fungsi dari kain lining, antara lain 1. Dapat menutupi bentuk konstruksi pada bagian dalam busana sehingga tampak lebih rapi. 2. Sebagai penahan bentuk dan jatuhnya pakaian. 3. Menjadi pengganti petticoat atau rok bagian dalam pakaian. 4. Dapat menutupi bahan tipis dari pakaian yang bisa tembus panas. 5.
dari bahan berbulu atau yang teksturnya kasar seperti wol. 6. Menambah kenyamanan saat mengenakan pakaian karena menimbulkan kesan lebih adem, hangat, dan lembut.